والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi ittihadi wasilatil arham wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat bisa santai di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda kita adalah orang baik versi Allah. Amin. Man salaka tariqan yaltamisu fil ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah. Pokok siapa saja orang yang sesibuk apapun, lagi mager, malas, gerak, lagi apapun itu kok masih meluangkan waktu buat ilmu, maka sahalallahu tariqahu ilal jannah. Perjalanan orang tersebut sedang bergerak menuju surga. Semoga kita semuanya termasuk. Amin Allahumma amin. Tetap tidak bisa ini di ngesesnya nggak bisa ini. Nah kita nanti selesai ngaji sholawat bareng muga-muga pekan depan sudah ada yang baru gitu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Coba carikan Mas Zaka. Ngesesnya kok ada hilang. Apa madep ke sana? Coba ntar dulu. Nah, hop, wis cukup. Agak sedikit ke sini. Cek. Nah, wis. Pas. Udah enggak usah dirubah-rubah, pas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadrah dulu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliya'ika minal masyriqi ilal maghribi barriya bahriya masyura mastura aina makanu sahibu hadzal kitab man syarrahu wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawabi salafuna salihun al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Man kana lil khairi manna'an. Siapa orang enggan berbuat baik. Kalau toh dia berbuat baik tapi penuh modus alias tidak tulus. Ya. Mau ngasih sesuatu pasti ada udang di balik rembeyek. Falaisa lahu 'alal haqiqah ikhwanun. Maka ingat benar, dia tidak pernah akan punya saudara yang hakiki. Ada orang dia selalu modus, maka ketemunya juga dengan sesama yang modus. Orang kalau transaksional terus itu berat hidupnya, berat sekali. Ketemu sama siapa, untung saya apa? Ketemu sama siapa, lah aku untuk apa? Kalau seperti itu, falaisa lahu 'alal haqiqah ikhwanun. Maka dia selamanya tidak pernah akan punya saudara yang hakiki. Wa akhdanu. Dia juga tidak akan pernah punya
teman, ya sama aja. Saudara maupun teman itu pasti akan menjauh, alias niteni. Lain halnya kalau seseorang itu berbuat baiknya itu tulus. Udahlah, lillahi ta'ala saja. Kalau ini kitab Unwanul Hikam. Kalau di dalam bahasa kitab hikamnya berarti begini. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin. Tidak bisa disebut remeh, tidak bisa disebut sedikit. Amal yang walaupun cuma sedikit, asal keluar dari hati yang tulus, zahid. Hati yang tidak kakean karep. Hati apa? Yang tidak kakean karep. Udah pokoknya lillahi ta'ala saja. Maka makallah tidak bisa disebut sedikit. Itu nilainya besar. Wa makatsura amalun, sebaliknya tidak bisa dinilai banyak walaupun amal itu banyak sebesar gunung. Katsura min qalb ma katsura amalun baraza min qalbin raghibin. Tidak bisa disebut banyak amal walaupun itu banyak bila keluar dari hati yang macam-macam. Bila keluar dari hati yang kaken karep, kaken keinginan, kebanyakan modus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya kalau soal awal inspirasinya jenengane latihan. Nah ditakoni misalnya ini tak kasih standar ya paling gampang. Seret, ini namanya garis. Di bawah garis namanya tidak ikhlas. Di atas garis namanya ikhlas. Kenapa? Di bawah garis itu berarti amal yang diinginkan adalah makhluk. Balasan makhluk, apresiasi makhluk, kata temen, ora penak karo konco dan sebagainya. Ini di bawah garis. Nilainya di mata Allah berapa? 0. Kalau yang di atas garis adalah pokok lillahi ta'ala, cara njaluk ya njaluk. Pokoknya njaluk ya Gusti Allah. Wis gitu aja. Berarti saya tak tanya sama sampean. Sregepe mau ndresok sregemen lah piye? Ndang laporan nang grup one day one juice. Berarti atas atau bawah garis? Bawah garis. Nilainya berapa? Wah, berarti selama ini tidak berguna. Tenang. Videonya jangan dipotong. Videonya jangan dipotong. Belum selesai. Ini masalahnya berat, tapi nanti solusinya simpel. Pengen mana? Masalah simpel, solusi berat, atau masalah berat, solusi simpel? Masalah berat, solusi simpel. Kenapa kok masalah berat? Iya, karena pertama kali orang masuk neraka bukan orang-orang yang kurang amalnya, tapi cedera bagian niatnya, cedera bagian hatinya. Ada 3 golongan manusia. Yang pertama orang yang jelas mati syahid. Ini disebutkan hadis panjang dalam Bukhari. Matinya aja orang lihat ini mati syahid. Begitu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya itu dulu pas di dunia jihad, ya Allah saya dulu pas di dunia wah banyak melakukan perjuangan ini itu dan sebagainya. Kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan sebutan di hadapan manusia dan kau telah mendapatkannya di dunia. Malaikat seret ke neraka. Ini orang pertama ke neraka, bukan hanya orang masuk neraka, tapi pertama kali masuk neraka. Yang nomor 2 adalah orang ahli sedekah. Ya Allah, aku berikan seluruh dermaku kepada Engkau. Fi sabilillah. Aku berikan hartaku untuk infak, untuk zakat, untuk sedekah, untuk berderma, donasi. Untuk pokoknya kepentingan umat. Kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Ngapusi. Malaikat seret ke neraka. Sesungguhnya orang ini melakukan amalan hanya untuk mendapatkan sebutan di hadapan apa? Manusia. Maka nilainya di hadapan Allah berapa? 0. Kemudian yang nomor 3 ini yang paling kadang saya kalau baca itu hadis yang nomor 3 ini pas sendiri, baca pas sendiri itu sampai ini dengkul itu loh, lutut itu kayak meh coplok. Adalah ahli ilmu, ahli Quran,
Yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia mengikrarkan bahwa dia telah menyebarkan ilmu, dia telah menyebarkan Al-Qur'an karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kau berdusta. Imam Ghazali menulis kitab kecil namanya kitab Al-Maghrurin. Maknanya maghrurin apa? Orang-orang yang tergata, tertipu. Siapa itu? Orang yang amalnya banyak tapi cedera di bagian niatnya. Mong tenang, ini masalahnya besar atau kecil? Besar. Tapi solusinya apa? Simple, kecil. Wis ngerti ngaji, alhamdulillah. Jadi ngaji itu fungsinya adalah mana-mana masalah berat gara-gara ngaji menjadi gampang. Kan itu substansinya toh. Ojo malahan mana-mana masalah simple tekan ngaji malah jadi berat, jadi ruwet, bukan begitu. Ini substansinya begitu. Mana-mana perkara berat sampai ngaji menjadi gampang. Baik. Sekarang saya lanjutkan lagi. Sampean kok nyumbang tekan Jawa Timur atau kondangan tekan Jawa Timur? Lah piye sedulur kono iki biasane nek kene gaya acara mangkat kabeh kok. Nah, saya tanya, atas atau bawah? Atas atau bawah? Bawah. Di mata Allah nilainya berapa? 0. Loh kok sampean disidone mangkat ngaji? Lah iya, aku asline ora mangkat ngaji, mbok ampiri iki lho. Ini kira-kira orangnya ada ndak? Ada ya. Atas atau bawah garis? Bawah. Nilainya berapa? 0. Sampean udah di takmir masjid kok ora leren-leren. Lah piye? Ora penak karo liyane. Tur gene ya ora ono liyane. Atas atau bawah? Bawah. Nilainya berapa? Masalahnya berat atau ringan? Tapi solusinya ringan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Solusinya apa? Ringan. Kasih contoh lain lagi. Nih. Kalau ada pertanyaan, loh kok sampai segitunya bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala masuk neraka? Iya, karena pengkhianatan yang paling kejam itu pengkhianatan hati. Sama misalkan ya pengantin baru ini pengantin baru semua ya. Depan nih pengantin baru. Baru niat ya. Atau baru nyari. Atau baru patah hati. Ngono kuwi lah. Pokoknya pengantin baru lah. Ada lagi yang pengantin baru apa? Baru galau 3 tahun. Baik, saya lanjutkan. Kenapa kok sedemikian rupa? Sedemikian sepertinya kejam banget tau Gusti Allah. Orang-orang amal abot-abot karuan itu jihad, sedekah, jadi ahli ilmu, berat gak karu-karuan kok sampai di hadapan Allah nilainya 0 gara-gara apa tadi? Cedera di bagian niatnya. Kenapa kok bisa seperti itu? Masya Allah. Karena pengkhianatan hati itu lebih keji. Jadi bisa bayangkan nih yang pengantin baru. Istri sampean melayani sampean. Tapi yang sebenarnya di dalam hati bila dibelah itu orang melayani sampean, melayani mantane, sampean loro ati ora? Kolu ora kira-kira? Kolu ki bahasa Indonesianya apa? Kolu. Hah? Apa? Mentolo. Doyan ora? Oh, ora doyan. Itulah pengkhianatan hati. Maka lebih keji. Kita yang barangkali sholat, ngaji, maca Quran dan sebagainya kayaknya menghadap kepada Allah, ternyata bukan untuk Allah. Itu keji banget. Ini masalahnya ringan atau berat? Berat. Tapi solusinya ringan. Insya Allah. Inilah pentingnya ngaji. Jadi perkara berat gawa ngaji jadi ringan. Bun. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kasih contoh lagi. Takmir masjid datang ke rumah sampean. Unduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masjid itu mau ada membuat ganti paving. Pavingnya sudah pada rusak. Silahkan jenengan kalau mau ikut sedekah. Sampean biasanya gimana tanyanya? Nah, berapa? Ya monggo terserah panjenengan. Takmirnya kan jawab gitu. Habis itu sampean tanyanya gimana? Yang lain berapa? Kan gitu ya? Yang lain berapa? Takmirnya jawab, ya kalau yang lain sih ada yang 1 juta, ada yang 500. Sampean piye?
mikir, wah nek aku yo nek sak ngisor 500 piye? Isin to yo, gengsi. Ini bukan ekonomi sulit, tapi memang gengsinya yang melangit ini. Gengsi sampai dalam amal pun apa? Gengsi to yo sini-sini. Ketok nganggo mobil kok malahan mung 200.000. Apa kata dunia? Saya tanya, kalau seperti ini berarti atas atau bawah garis? Di bawah garis keikhlasan. Berat enggak? Berat. Tapi solusinya ringan. Wis ngaji. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pokoknya ngono. Nah, terus bagaimana? Solusinya itu cukup kita katakan dua hal. Satu, istighfari. Nomor dua, revisi. Coba, solusinya berapa hal? Dua. Satu. Dua. Udah simpel. Takmir masjid datang. Nah yang lain berapa? Ada yang 500, ada yang 1 juta. Lalu jenengan bilang, wis aku nak 600.000 ya. 600.000. Orangnya pulang. Begitu orangnya pulang, sampean wis tahu ngaji. Ya Allah, aku wis tahu ngaji. Ngene iki nek nganti cedera di bagian hati, pengkhianatan sing paling keji. Tiwas wis ngetokke 600.000, kok ora lillah, ya eman-eman. Betul enggak? Eman-eman. Maka ya Allah, astaghfirullahal. Tuh. Satu apa tadi? Istighfar. Nomor dua apa? Revisi. Revisinya paling mudah pakai doa. Revisi paling mudah pakai apa? Pakai doa. Donga mending ini. Ya Allah, semoga 600.000 yang keluar itu engkau ganti ya Allah menjadi lebih banyak, menjadi lebih berkah, seluruh keluarga sehat. Amin Allahumma. Sing dijaluk sapa? Gusti Allah. Berarti ini di atas atau di bawah garis? Di atas, langsung bergengsi di mata Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kuncinya apa? Dua. Satu, nomor dua, revisi pakai doa. Nah, ini simpel-simpel wae ingat sini wis pokok ngono iki. Sampeyan kok istiqomah men masjid. Adzan ki masyaallah. Nek ora sampean ki ora ono sing adzan. Ya bener wae nek ora ono sing adzan, malah nang komplek itu sing adzan ya wong kuwi, ngimami wong kuwi, sampai sing makmum yang kuwi. Ya Ustaz izin ya. Komplit. Ono istilahnya apa biyen ke Mbah Rosid pas di MM. Sing riwa-riwi DWN lho ada singkatannya itu loh. Ya nek bahwa sampean langsung gelar S2 sih rawo skripsi ramung gelar S2 kan? MM, marbot masjid. Oh. Baik, saya lanjutkan lagi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berarti sekarang sudah jelas. Lu ngopo kok sedina kudu sak juz? Jawaban kita ketika belum ngaji kan jelas. Nah ora penak. Kudu laporan nang grup. Nek ora laporan nang grup, piye? Ketok dhewe kan? Wah. Itu di atas atau di bawah? Di bawah. Tapi wis ngaji. Solusinya berapa? Dua. Satu apa? Dua apa? Revisi niat atau revisi niat dengan doa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aku wis kadung tiap dina maca Quran. Kaya mung ora trimo ora penak nang grup. Trimo meh nggo laporan nang grup. Lah sing ganjar iki Gusti Allah apa grup to iki janjane? Sing tak goleki ridhone iki ketua grup apa Gusti Allah to? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu diistighfari. Lo amalnya sudah lama. Boleh amal sudah lama, istighfarnya tidak masalah. Terus ingat tadi siang, coba makalah Sayyidina Ali tadi siang gimana? Ustaz Fahmi. Ayo. Masih belum ngaji enggak tadi? Hah? Oh kuliah. Gimana? Yang kecil? Yang seru? Cek. Pakai mic. Ayo yang keras. Jadi ba'da zuhur itu setiap hari kita selalu ngaji. Ajibatu liman yaqnatu wa ma'ahu al istighfaru. Ya. Ajibtu liman
liman yaqnatu wa ma'ahul apa? Istighfar. Kata Sayyidina Ali, aku heran, benar-benar heran. Kok bisa ada orang itu susah? Kok bisa ada orang itu putus asa? Padahal dia punya alat bernama istighfar. Sepanjang matahari masih terbit dari timur ke barat, istighfar kita masih ditunggu oleh Allah. Sepanjang ilam yugharghir, ini nafas belum sampai tenggorokan, istighfar itu masih beres. Walaupun sampai dari tamir misalkan sebut saja 17 tahun. Kenapa jadi tamir 17 tahun? Lah piye, orang ono sing ganti. Nek orang aku ki ora dadi kok masjid to. Mampu meneh tak cekelke cah nom-nom kae, walah masjid malah bubrah kabeh. Ya sono-none ya aku iki tok, wis masjid kowe tak tulisi Masjid Al Aku. Masya Allah. Sampai segitunya. Amalnya sudah sejak 17 tahun yang lalu, tapi istighfarnya sekarang diampuni. Itu yang tadinya bengkak-bengkok itu niatnya jadi lurus. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Satu istighfar, nomor dua apa? Revisi. Pakai apa? Pakai doa. Doanya memohon kepada Allah. Kalau memohonnya di dunia, maka itu tetap di atas garis. Asal mintanya sama Allah. Cuman C. Contoh. Mau kain 600.000 kadung metu, mosok aku gara-gara ora penak karo konco, astagfirullahaladzim ya Allah. Sekarang saya revisi pakai doa ya Allah. Moga-moga 600.000 tadi itu menjadikan seluruh keluarga kami sehat, jauh dari bala. Itu atas garis. Alhamdulillah. Yang keras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi C. Cuman di atas garis. Tapi C itu kelas ikhlas paling rendah. Memang ada B, ada B. B itu kalau yang diharapkan adalah Allah, yang diminta di akhirat. A ada A. A itu tidak mengharap apa-apa kecuali ridho Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tak kasih contoh satu persatu, tapi habis sholawat, bah. Oke, sampean sholawatnya aneh, enak banget, bah. Bimugi, bah. Warahatu rohi. Ini ya. Yuk, monggo Mas. Salawatan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salawatan semua. Ya Rabbi waj'al raja'i ghayra mun'akisin ladayka waj'al hisabi غير منتجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
واجعل حسابي غير منجزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yang B sekarang. Yang B. Yang B itu mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah untuk urusan apa? Akhirat. Untuk urusan apa? Akhirat. Berarti gambarannya begini. Ini kan wajah-wajah orang soleh semua. Amin ya. Wajah-wajah orang soleh. Wajah-wajah sebelum tidur sudah membaca surah Al-Mulk ya, alhamdulillah. Al-Ikhlas, alhamdulillah. Sing penting aja alkohol. Ora entuk kuwi. Al-Ikhlas ya. Minimal surah Al-Ikhlas ya, wajah-wajah hatam Quran sebelum tidur. Kulhu ping 3. Alhamdulillah. Ketika ditanya kenapa kok baca Quran sebelum tidur? Kalau jawabannya adalah untuk perkara yang setelah mati, itu namanya ikhlas kelas B. Ini referensi dalam kitab namanya Jawahirut Tauhid. Hanya saya sederhanakan menggunakan ABC tadi itu, atas garis bawah garis. Pen gampang. Kenapa baca Quran? Nah, gimana lagi? Saya itu selalu mengharap sama Allah, muga-muga sebagaimana janji Allah ya. Sebagaimana janji Allah, orang yang mau baca Al-Quran mendapatkan syafaat Al-Quran ya. Syafi'un li ashabi. Quran itu memberikan syafaat kepada yang membaca. Maka ini langsung nak kelas. Tadinya sih ngopo kok maca waqiah? Jawabannya lah piye? Itu peraturan pondok kok. Nah, atas atau bawah? Bawah. Kok jadi? Ya, semoga nek maca waqiah Gusti Allah maringi rezeki gampang. Itu atas atau bawah? Atas. Tapi apa? C. Jadi surah debat masalah ikhlas. Ini ikhlas, tapi apa? C. Sepanjang yang diharapkan adalah Allah, masih ikhlas. Di atas garis keikhlasan. Cuman apa? C. Lah nek luwih keren maneh. Lu ngapa kok dadak maca waqiah? Masyaallah. Muga-muga wae Gusti Allah membangunkan surga sebagaimana yang ada dalam surah Waqiah. Ada kan? Muttaqiina alaiha mutaqabilin. Terus yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim mim ma'in. Terus la yusaddauna anha wala. Terus wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tairin mimma yashtahun. Nah terakhir semangat mazin. Orang entuk nang donya muga-muga entuk nang kono. Wa hurun bidadari mazin. Bidadari dunya nek tok udah dari akhirat nek tok nang donya itu bainal masyriq ilal maghrib langsung peteng kabeh sing padang bidadari ini tok. Ngono. Jos dadi memang ora jatah nang donya ora apa-apa mazin. Lah kalau seperti itu memang mengharapkannya urusan akhirat, ini ikhlas kelas apa? B. Ikhlas kelas apa? B. Tapi ikhlas. Jadi surah debat mana? Sepanjang yang diharapkan adalah Allah, itu ikhlas namanya. Cuman kelas B. Lah nek sing mau kae, ngopo kok maca waqiah? Ora penak karo Ustaz, digongkono. Nah, itu kelas apa? Kelas apa? Di bawah garis keikhlasan. Ya. Ketika di bawah garis keikhlasan, maka surah amalun. Mau 1000 kali baca waqiah. Kalau di bawah garis keikhlasan, itu tidak bisa disebut banyak.
itu tetap menjadi perkara yang sedikit walaupun banyak. Kenapa? Baraza min qalbin raghibin, karena keluar dari hati sing ora pas. Ya tetap luwih apik timbang sing ora maca. Karena yang namanya keikhlasan itu tetap proses, latihan. Minimal hari ini kita ngaji. Tiap kali kita salah niat ora apa-apa. Enggak apa-apa, lanjutkan terus sambil ngaji. Inilah pentingnya ngaji, akan mengguiding, akan mengawal amal-amal kita. Amin Allahumma. Amin. Terus, sing paling A sekarang. A itu apa? A itu bagaimana? A itu adalah mana-mana amal yang dilakukan karena Allah dengan mengharap hanya ridha Allah. Tidak mengharap apa-apa. Wis pokok Gusti Allah ridha, Gusti Allah seneng, Allah melihat, cukup, selesai. Tapi kuwi ora gampang. Sampeyan mlebu nang kamar mandi kok dilalah di jamban itu ada kenang-kenangan orang lain. Dan sudah mengkristal. Bagian bawah sih masih kuning. Cuman bagian atas sudah mengkristal dan baunya sangat sedap. Ini kira-kira nek cara nang pondok ono ki langsung disiram apa muni-muni dhisik? Orang andel disiram. Iki sapa? Paling wonge ngaku ndak? Ndak ngaku, ora aku kuwi. Lah kok ora aku kuwi? Kata sing lho. Ini hanya akan jadi debat. Tutup pintunya, seret, siram. Siram terus bareng ngono wis lalekke. Biasanya kan terus ngono salat mau CCTV ini urip ora yo. Ya ndak usah gitu. Wis baik. Jadi yang lillahi ta'ala. Sing paling ora kakean karep itu sedikit tidak bisa dinilai sedikit. Itu banyak. Itu besar. Walaupun sedikit. Sing kakean karep, apalagi karepe karo makhluk, Masya Allah, nek karep karo makhluk itu rugi tok. Sampeyan gratisi, misalnya gratisi ayam goreng pada seorang teman. Ketika ditanya, ngopo kok senengane gratisi teman kok? Ayam goreng lah piye, pen gantian. Ana ora sing model ngono kuwi. Pen gantian. Gantian nek ketemune kanca sing dilalah, ya Allah, minal kerein. Kira-kira gratisi ayam goreng kembali ke kita jadi apa? Wah, ya jadi tempe goreng. Jadi tempe goreng kadang-kadang malah jadi kurang matur nuwun tok kuwi. Tapi kalau lillahi ta'ala, Masya Allah Mas, sampean duwe kanca, istri mangan. Nang ati digawe sing sak lega-legane. Sak monggo-monggone karo Gusti Allah. Monggo sak kersane Gusti Allah. Digawe sing sak ora duwe karep-karep apa. Pokok cukup Allah ngerti wis selesai. Kok seperti itu? Maka ya Allah, kalau itu lillahi ta'ala, itu ayam goreng bisa jadi apa? Bisa jadi jodoh. Bisa jadi haji. Bisa jadi umroh. Bisa jadi rumah. Wallahu alam. Min haitsu. Kenapa? Karena orang, kalau yang diharapkan Allah itu tidak terbatas. Kalau yang diharapkan makhluk itu apa? Terbatas. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah pertanyaan sekarang. Orang untuk bisa lillahi ta'ala, untuk langsung wis, pokoknya aku karena Allah, muka-muka Gusti Allah ridho gitu, tak tanya. Kira-kira langsung bisa atau pakai proses? Langsung bisa atau pakai proses? Pakai proses. Lah kalau ada orang ngerewangi jenengan, mulai dari bawah garis, naik ke atas garis, naik ke C, naik ke B, naik ke A. Misalkan sampean ngasih orang uang atau ngerewangi konco, bayar kuliah atau apa gitu. Dikasih, habis dikasih orangnya itu matur nuwun we ora. Delunyur gitu tok. Kira-kira nang ati nyer atau pelong? Nyer. Atau nyer gitu. Lah nyernya itu membuktikan bahwa kita masih butuh balasan makhluk. Berarti nek ngono atas atau bawah? Bawah. Bareng ngono dilalah wonge malahan selain dia tidak tahu terima kasih, malah wis tolong, malah apa? Mentung. Tolong mentungnya nek cara Indonesia ini apa? Ditolong malah memukul. Kuwi ora dadi parian kuwi. Nek tolong mentung gampang kuwi pada pahamane ya.
Pokoknya dari bahasa Jawa di Indonesia kadang ora ketemu. Sejak kita awal ngaji dulu pindah-pindah tempat sampai hari ini wis ketemu burung kunduran truk bahasa Indonesia nih. Belum ketemu kunduran truk. Baru ketemu ketabrak, ngarep keserempet, minggir, kunduran truk. Ora ketemu, sampean ngaji wis suwi lho. Ternyata kunduran truk itu bahasa Indonesia apa Mas Jen? Apes ngono wae. Apes. Baik, saya lanjutkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis ora matur suwun ditolong malah apa? Mendung. Akhirnya kan hati kita terus bilang begini, ya Allah. Terserahlah wonge wis. Aku sing penting wis ngei muga-muga dadi amal Gusti Allah sing bales dari bawah naik ke atas. Alhamdulillah. Malah orangnya nyebar fitnah. Sing jari sampean ki ngene dan sebagainya. Ya Allah, malah kok ngono wis lah. Aku ora tak pikir semoga-moga iki dadi amal akhirat Gusti Allah kon ngerti. Tapi ora usah update status karena salah satu tanda orang yang semakin tidak kakean karep itu tidak kakean cerita. Data update status Gusti Allah mboten sare. Ngetok-ngetok wong mumet. Betul ya. Ngetok-ngetok wong ndak usah, wis biasa saja. Nggak usah, biasa saja. Pokoknya wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi alima, wa kafa billahi nasira. Memang ini ngaji rotok ngaji wong tua sabeneri Mas. Tapi daripada sudah di atas 40 baru ngaji seperti ini malah berat. Asli malah berat. Saya tuh ngaji wong sepoke wakeh ra karo-karuan. Baru hari ini dikandani engko bareng ngaji wis gontok-gontokan meneh. Karena memang apa ya bahasane? Ngaji ngerubah karakter, ngerubah sikap, ngerubah kejiwaan seseorang. Kalau di atas 40 tahun itu memang berat. Koyo ngerubah cor-coran wis kadung garing. Maka wis ora apa belajar ikhlas awit nom, belajar ridho awit nom, wis ora apa-apa. Wong yo itu tidak ngalang-alangi rezeki kok. Kadang wong yo itu tidak menghalang-halangi semangat kita, itu tetap semangat kok. Kata siapa nek ora ikhlas ora mangkat, ikhlas terus mangkat. Atau jiwale ora. Masya Allah. Ikhlas oleh ras mangkat bareng ngono wis ngerti carane saiki. Berapa hari tadi? 2, 1, 2, revisi. Revisi ini nganggo donga njaluk karo Gusti Allah. Ana dene nang ati jek ana reget-regete hal biasa wong jenenge wong awam. Ada beberapa sing meh mangkat ngaji, aku meh mangkat ngaji. Nang diis pokoke ngaji nang Sadeng Senin malam Selasa ki masyaallah. Nganu kudunge ayu-ayu. Kudunge sing ayu. Terus bareng ngono tekan kene astagfirullahaladzim. Ini jadi orang bina keikhlasan itu tidak jauh beda sama orang nandur wit jati gitu. Jati kalau lurus menjulang mahal enggak? Mahal. Tapi kalau bercabang dijarkan, jarakan bahasa Indonesia apa? Dibiarkan, bercabang dibiarkan, bercabang biarkan. Ini bentuk jatinya seperti apa? Enggak karu-karuan. Paling pol jadi apa? Kayu bakar. Itulah keikhlasan. Simpel seperti orang nanam pohon jati. Angger belok sithik astagfirullahaladzim. Belok sithik astagfirullahaladzim. Walaupun astagfirullahaladzim karo dosa sampean. Misalnya ndelok HP nang grup. Ini untuk ketua grup. Selamat ketua barang dibuka. Loh, kok meling-meling astagfirullahaladzim. Merem sih tapi nang ati ngomong sih. Ki mau Jawa apa Cina ya? Aduh, repot. Tapi diistighfari lagi. Jangan pernah putus asa. Ya, ajib tuh kata Sayyidina Ali. Aku heran. Lima yaqnatu wa ma'ahul istighfar. Aku heran orang kok bisa sampai putus asa. Padahal dia punya alat bernama istighfar. Jangan putus dari baca istighfar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, sampailah kemudian orang tersebut wis lah terserah wonge. Wis ora matur tak kei ora matur suwun, ditolong malah apa? Mentung, malah nyebar fitnah, wis terserah wis. Sing penting bagiku cukup Allah yang menyaksikan,
orangnya meh seperti apa wis pokok tetap sedulur. Adapun ini biarlah Allah yang menjadi saksi. Ini masuk atas garis kelas apa? A. Bisa ke A karena diantar sama temen. Sing jengkeli ki mau. Berarti saya tanya, teman yang jengkeli itu sebenarnya jengkeli atau berjasa? Jawab, jengkeli atau berjasa? Berjasa. Kudune dhewe minim piye? Matur nuwun. Alhamdulillah. Karena Allahu Rabbi. Allah itu Rabbun itu loh, satu akar kata dengan tarbiyah, mendidik. Berarti Allah yang maha mendidik. Allah atur sedemikian rupa takdir demi takdir, ketemu si A, ketemu si B, membuat kita semakin hari semakin lillahi ta'ala, semakin hari semakin lillahi ta'ala. Itu bagi orang yang disayang oleh Allah, memang ngamal dhisik, ikhlasi karo mlaku. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi urusannya besar, tapi solusinya simple. Alhamdulillah. Sholawat dulu, habis itu tanya jawab. Sholatnya apa Mbah? Monggo Mbah. Sing paling andalan sampean Mbah. Sholli wa sallim ya salam ya salam ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram mahannamu takul lima salli wa sallim ya salam ya salam ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram mahannamush takul lima wallahi ma hadal wujud illa mushirun lil ma'bud fakam wana tiya wadud ya bayram fi kulli shay salli wa sallim ya salam ya salam ya salam ala nabi khairil anam wal ali wassabil kiram mahannamush takul lima Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu Allah la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang ngaji
ngimami. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji ngimami sekaligus, ngimami itu ngaji apa? Rumah tangga Islami sekaligus nyontohkan yang tadi itu. Ini tak ambilkan kisah dari kitab An-Nawadir. Sudah pernah saya bawakan, tapi saya bawakan lagi mumpung pas babnya. Jadi seperti hadis yang berulang kali saya sampaikan, idza sholatil mar'atu khamsaha, mana-mana ada seorang wanita yang dia itu sholat 5 waktu, wasamat syahroha, puasa apa? Ramadan. Itu tidak harus seorang istri, karena sejak gadis pun sholat sama puasa wajib. Wah, terus kemudian wahafidhat farjaha, menjaga kehormatan. Ini tidak harus seorang istri, karena jumlawati pun wajib. Nah, baru yang nomor 4, wa ta'at zaujaha, dia taat sama siapa? Suami. Asal taatnya itu garisnya jelas, tidak disuruh untuk perkara maksiat. Silahkan taat. Jadi ono perdebatan suami istri, Mas, kalau mau ke Johar lewat tengah aja, lewat kota. Suaminya kayaknya lewat arteri, enggak lewat kota. Kayaknya lewat arteri, enggak lewat kota. Mbak, nek sampean wis ngaji, bikin simpel aja. Bikin simpel. Wis Mas, mau lewat tengah, mau lewat kota, sama-sama punya potensi macet. Betul? Tapi kalau saya manut sama sampean, mungkin macet nang donya, lancar nang akhirat. Ngono. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wong perkara cilik kok, perkara cilik. Jangankan perkara-perkara seperti itu, sampai puasa sunnah saja kalau tidak izin sama suami gimana? Boleh enggak? Enggak boleh. Itu perkara yang jelas baik. Apalagi cuman debat lewat arteri atau lewat tengah, lu debatnya rantai-rantai kipi itu maksudnya. Nah, gitu. Tapi tenang, itu istri yang belum ngaji atau wanita yang belum ngaji. Kalau wanita sudah ngaji, insya Allah gampangan. Jadi golek sing wis ngaji. Yes. Insyaallah wongin nang kene Mas Konsumen. Alhamdulillah. Bun. Nah, kadang-kadang pada saat di-share seperti ini, nek nang sosmed, itu nang kolom komentar terjadi itu loh, ungkapan-ungkapan. Lihat-lihat dulu suaminya seperti apa. Oh no. Rame enggak seperti itu? Rame. Lihat-lihat dulu suaminya seperti apa. Oh no. Ya tidak usah ngelihat suami, wong itu taat kepada suami itu sebenarnya bukan taat pada suami, itu taat pada Allah. Hanya Allah ngelewatkan lewat suami. Understand? Wong sing perintah siapa? Coba jawab, sing perintah siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang ngasih surga siapa? Untuk Allah lah, jangan untuk suami. Sehingga tidak harus ada bahasa, lihat-lihat dulu suaminya seperti apa. Ngono, rame banget lagi kongdok. Tidak usah lihat itu. Tidak usah lihat itu. Lah kalau harus melihat itu, maka nggak ada seorang istri Fir'aun masuk surga. Betul? Jawabannya, suami jenengan Mbak sama Fir'aun bejat mana? Ya jelas bejatan Fir'aun lah. Itu saja istrinya masih bisa solihah. Maka solihahnya seorang istri tidak usah berkata, lihat-lihat dulu suaminya seperti apa. Oh, rano istilah kui. Cetra wila-wila. Ini harus genah ini pembahasan, harus genah dicetake. Mong, yo tumeh terus kemudian harus taat kepada suami, ya ora terus sampean kerjaan nih Mas. Barono wes istri harus taat sama suami. Berdiri, duduk, push up. Yo ngono to yo. Ngono dah. Kenapa? Karena Rasulullah pun berpesan khairukum liani. Suami yang baik, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri, yang paling baik kepada keluarga. Oh, jelas. Jadi imbang ini, imbang benar-benar seimbang. Demikian pula seorang suami menjadi baik kepada istrinya, nggak usah pakai komentar. Lihat-lihat dulu istri seperti apa, nggak usah. Kalau harus seorang suami yang soleh mengharuskan dia akan soleh apabila istrinya solihah, nggak ada kisah Nabi Lut. Kisah Nabi Lut, ya istrinya gimana? Solihah atau fasikoh? Fasikoh, ya kan? Fasik. Berbuat dosa.
Apakah pada saat sang istrinya Nabi Lut itu fasik, berbuat dosa, mengkhianati suami, mengkhianati Allah ya. Terus kemudian Nabi Lut mendingin nih, ya Allah, aku pensiunlah dari Nabi ya Allah. Bojoku ngono. Apakah seperti itu? Tidak. Maka pahami, setiap perintah kebaikan dalam bersuami istri itu karena Allah. Kalau karena si suami, kalau karena si istri, capek. Understand? Wah nek jumlah orang paham. Etoke mantuk-mantuk tok koyo ya oh. Wis to, rasakan nanti tanggal mainnya. Nek jadi main. Tadi saya mau nyontohkan. Jam berapa tadi? Jam berapa? Jam 9 ya masih kasih. Ya Allah. Mbah duwe selawatan apa mbah sing kira-kira liyane do apal mbah ya. Habis ini saya tak satu cerita sing kira-kira liyane do apal selawatan apa? Hah? Ya nafsuti. Ya enggak apa-apa nek bisa. Nek bisa anak saya seneng ipol ya nafsuti. Anak putih gitu. Ya. Mau tekan ngerti ceritanya? Tapi kalau mau ada pertanyaan silahkan, boleh. Baik. Di sini disebutkan di kitab An-Nawadir itu ada seorang wanita yang solihah. Ya, wanita yang solihah. Wa zaujuhu munafikun fasikun. Dia punya seorang suami yang munafik, yang fasik. Namun demikian dia tetap solihah dengan cara taat kepada suami. Asal tidak disuruh untuk apa tadi? Maksiat. Satu ketika dikerjani itu oleh suaminya. Kenapa? Karena tiap kali istri melakukan sesuatu dia selalu Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah terjemahan hati. Hatinya yang selalu lillahi ta'ala, maka keluar di lisan terus muni dia Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya serba Bismillah. Hingga suaminya kemudian ngerjani, oh neng ngono tak kerjani tenan. Malam dikasih uang itu si istri oleh sang suami dikasih uang, masukkan ke dalam dompet, dompetnya masukkan ke dalam lemari uang. Lemari uang namanya apa? Kulkas. Brankas oh kulkas tuh. Brankas. Kunci. Ya, kunci sama suami itu kuncinya dipegang. Pagi-pagi bilang begini, "Dek, mana uang yang semalam?" Padahal tengah malam itu sudah sengaja oleh sang suami itu dompetnya diambil plus uangnya. Warama fi bi'ri dari babihi, fi bi'ri darihi. Dibuang di sumur rumahnya. Tengah malam. Maka begitu pagi-pagi tolong ambilkan uang yang diberangkas ya. Dulu istilahnya belum berangkas, pokok lemari begitu. Begitu dibuka, pas buka dia baca apa tadi seorang istri? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bismillah itu apa tadi? Terjemahan hati yang lillahi ta'ala. Saking mantepnya serasa kakek alasan istri taat, ya taat gitu aja. Nggak usah pakai komentar apa tadi? Lihat-lihat suami, lihat dia dulu suaminya seperti apa. Nggak usah pakai itu. Taat itu sebenarnya gue kayak Gusti Allah, orang gue kayak suami. Saya kalau bilang sama istri, tolong ini seperti ini, sebenarnya dek, saya bisa melakukan sendiri itu, tapi aku pengen pas lagi seperti ini ono tambahan ganjaran. Jadi lakukan aja karena Allah. Nek karena saya tidak bisa apa-apa. Orang yang melakukan sesuatu karena makhluk itu tetap kecewa. Apalagi Mbak sampean mengharap bahagia sama suami. Wong suami tiap dina mumet kok diharapkan bahagia piye to karepe. Oleh karena itu ini sekaligus contoh yang lain. Lillahi ta'ala. Begitu pas buka wa arsalallahu Jibril alaihissalam. Allah seketika ya mengutus malaikat Jibril alaihissalam liya'khudhu untuk mengambil itu dompet
atau kotak kalau zaman dulu, dimasukkan secepat mungkin ke dalam brankas sehingga pada saat sang istri buka itu sudah ada dompet berikut isinya yakni uang. Padahal sudah dibuang di mana? Sumur. Bayangkan. Orang itu kalau solihah lillahi ta'ala atau soleh lillahi ta'ala, sing beloni ora tanggung-tanggung malaikat Jibril. Nah tapi kok meh taat, dadak nunggu-nunggu gimana tadi? Lihat dulu suaminya seperti apa. Ya sing beloni ya malaikat, tapi malaikat Israel bener. Demikian pula seorang suami mau berbuat baik sama istri, mau merengut, sampean rayu. Diem, rayu saja. Capek sampean merayu, jangan karena istri. Sebenarnya kau lakukan itu sedang karena Allah. Ya. Apapun kondisinya, tetap berbuat baik. Walaupun sampean misalnya di kantor itu adalah orang petinggi, tapi kalau sudah sampai rumah istri capek lagi ngomel, udah dengerin aja. Mungkin itu cara bayar capeknya ya begitu tuh. Alhamdulillah. Orang terus kemudian dumeh sampean biasanya nang kantor itu misalnya jadi pemimpin apa? Pemimpin upacara. Iki lho sing nggone ABRI tentara itu apa namanya? Komandan ya, orang terus kemudian siap gerak, Dek. Ora usah. Ya sudah. Berbuat baiklah. Kenapa? Lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala, baik seorang suami yang solehnya lillah atau seorang istri yang solihahnya lillah, itu sing balani siapa tadi? Malaikat Jibril. Artinya banyak sekali akan terjadi kemungkinan pertolongan datang di dalam rumah tangga. Cara rezeki angel ya uju-uju gampang, ini perkara gampang. Koyone omah urung duwe, ya baju ya itu, pulsa ya kadang telat. Tapi kalau Allah sudah mbiloni melalui malaikat Jibril sebab solihah, solihmu itu karena Allah kirimkan malaikat Allah, tiba-tiba bisa haji, perkara gampang. Tiba-tiba bisa umroh, perkara gampang. Yang penting jangan capek. Ojo leren dadi wong apik. Lah bagaimana agar tidak leren jadi wong apik? Tiling-iling ini. Laku soleh, ati semeleh. Insyaallah. Diulangi. Insyaallah ora gampang saya. Tapi nek laku soleh, ati kakean karep, gampang capek. Gak bisa istiqomah. Ulangi biar ndak capek jadi wong apik. Tadi bagaimana? Laku soleh, kurang serempak. Gimana? Insyaallah. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ramungi ra enak ngono baru. Ya sudah enggak apa-apa. Dah.
Itu saya cukup, semoga bermanfaat. Iling-ilingan ini pokoknya sing penting lillahi ta'ala saja. Jadi suami sing soleh, sing baik sama istri, mau nanggepi ndak nanggepi itu istri ini sampean terhadap rayuan sampean, pokoknya dirayu aja. Dirayu sekumbal-kumbalnya. Oh. Demikian pula seorang istri mau suami sampean senyum ndak senyum, sampean aja tersenyum. Jangan sampai kalah kemayu dengan wanita jadi-jadian. Ndak dhewe mampir kon sing jejer ya ora usah mampir ya. Baru saya tahu mampir bro. Kilo lewat maksud saya. Lewat kon sing cedak kali kilo baru cedak kali. Itu kan banyak wanita jadi-jadian. Assalamualaikum Mas. Ngono kan nek sampean balik ngaji itu baru itu gimana? Kemayu ndak? Kemayu bahasa Indonesia apa? Ora kilo. Oh, kemenye. Oh, kilo kemayu apa? Genit ngono. Genit kan? Ya Allah. Sing ora jelas status wanitanya saja. Jelas haramnya malah. Itu saja genit. Jadi dosanya jelas, itu saja genit. Mbak, sampean, wahai para istri, sampean itu nek genit oleh ganjaran. Jangan sering berkata, lu kan sing penting aku rambrang wong aku mau menang tok. Lu menang tok ora iman-iman, wong genit dadi ganjaran kok. Guyang-guyu apa bilah monggo silakan. Plotroke sithik ora apa-apa. Oh, ini penting. Tidak ada jalan surga kecuali itu, Mbak. Masya Allah. Kecuali yang namanya tadi taat sama suami. Kalau soal sholat wajib, jomblo sholat wajib ya. Puasa Ramadan, gadis puasa Ramadan. Menjaga kehormatan, gadis menjaga kehormatan. Ya. Tapi taat sama suami asli. Ini ngalah-ngalai sholat malam. Ini ngalah-ngalai puasa sunnah yang macam-macam. Masya Allah, luar biasa. Dan bahasanya bukan dakholatil jannah, bukan, tapi udkhulil jannah bi ayyi abwabin syi'ti. Masuklah surga wahai para wanita yang taat sama suami melalui pintu manapun yang kamu mau. Mau jendela silahkan mlebu, mengkurep. Saking-sakingi pol-polan. Masya Allah. Nah, namun demikian suami yang baik adalah suami yang berbuat baik. Tetap sabar ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya tetap sampean sing melindungi. Nek dong pas lagi lupa, lagi kalap ya sampean sing sadar Mas. Gitu. Jenenge wong lanang ya ngomong ya. Dah. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah depan kita ubah waktunya menjadi hari Selasa malam Rabu. Hari apa? Selasa malam Rabu. Tolong nanti kabarkan ke teman-teman. Ini sepertinya agak sepi hari ini malam. Ya. Selasa malam Rabu nanti dikabarkan acaranya di sana sambil nganyari tempat. Namanya angkringan sholawat. Ya. Angkringan sholawat. Sama siapa? Ya saya paling-paling sebentar, habis itu sama Habib Muhammad Al-Mutahhar. Mana-mana jadi ndak rawuh. Berarti jadi diubah harinya jadi apa? Selasa malam Rabu. Nanti jenengan update status seperti itu, kurang lebih seperti itu biar ngabari yang belum hadir. Selasa malam Rabu, waktunya sama. Nanti sama Habib Muhammad juga, sama sepertinya beliau bawa temannya juga. Insya Allah. Jadi alhamdulillah kita kerawan beliau. Acaranya di lapangan. Terus parkirnya piye? Iya, Kak Faizin. Hah? Yes, parkir monggo lah. Nek kena digantung mobilnya. Parkirnya nanti seperti biasa kayak pas acara Ustadz Hanan ya. Nanti izin-izin ke tetangga. Parkir di tetangga. Insya Allah itu dapat saya sampaikan. Mari bareng-bareng kita tutup dengan baca istighfar lalu doa.